Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal ulangan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, Kurikulum Merdeka Belajar, bab yang kedua yaitu Kemajemukan Masyarakat Indonesia. Bagian yang A yaitu keragaman aktivitas ekonomi. Materi pada bab 2 ini dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagian yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. La Nina merupakan pola cuaca yang rumit dan kompleks yang terjadi setiap beberapa tahun sekali. Dampak La Nina yang dirasakan oleh negara Indonesia adalah titik-titik. Pilihannya A. Terjadinya musim hujan sepanjang tahun. B. Peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan. C. Meluasnya kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkannya. D. Curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan. Soal nomor 2. Perikanan, pariwisata, dan perhotelan merupakan aktivitas ekonomi yang cocok dilakukan di daerah titik-titik. Pilihannya A. Pantai, B. Perkotaan, C. Dataran rendah, dan D. Dataran tinggi. Maka jawaban yang paling tepat untuk perikanan, pariwisata, dan perhotelan adalah aktivitas yang cocok dilakukan di daerah pantai. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya, soal yang ketiga. Perdagangan, perkantoran, perindustrian, pariwisata, perikanan, dan peternakan merupakan aktivitas ekonomi yang cocok dilakukan di daerah titik-titik. Pilihannya adalah A. Pantai, B. Perkotaan, C. Dataran rendah, dan D. Dataran tinggi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu dataran rendah. Jadi dataran rendah itu aktivitas ekonomi yang cocok adalah perdagangan, perkantoran, perindustrian, pariwisata, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya soal yang keempat. Letak geologis wilayah Indonesia adalah pertemuan dari berbagai lempeng dunia. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan permukaan bumi. Bentuk muka bumi berupa bukit adalah titik-titik. Pilihannya A. Daerah yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan air laut. Yang B. Dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung berbaris sehingga membentuk gugusan. Yang C. Bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang D. Wilayah dataran yang mempunyai ketinggian
di bawah permukaan laut atau berada lebih rendah dari permukaan laut. Maka untuk daerah bukit adalah yang C, bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan air laut. Soal yang kelima, depresi kontinental adalah salah satu bentuk muka bumi. Yang dimaksud depresi kontinental adalah titik-titik. Pilihannya A. Daerah yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan air laut. Yang B. Dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung berbaris sehingga membentuk gugusan. Yang C. Bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan air laut. Yang D. Wilayah dataran yang mempunyai ketinggian di bawah permukaan laut atau berada lebih rendah dari permukaan laut. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 5, depresi kontinental adalah yang D, wilayah dataran yang mempunyai ketinggian di bawah permukaan laut atau berada lebih rendah dari permukaan laut. Soal nomor 6. Jumlah perdagangan antar pulau di Indonesia sangat tinggi, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah titik-titik. Pilihannya A. Mempertahankan cara berdagang secara tradisional, B. Memudahkan komunikasi di antara para pedagang, C. Meningkatkan jumlah produksi dan memperoleh keuntungan. Maka jawaban untuk yang tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah yang D, yaitu memperoleh keuntungan. Soal yang ketujuh. Perdagangan antar pulau dapat menjadi salah satu cara untuk mempersatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Berikut termasuk manfaat dari perdagangan antar pulau di Indonesia, kecuali pilihannya A. Meningkatkan produktivitas produsen, B. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, C. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen, dan D. Membuat harga barang semakin melambung tinggi. Maka pengecualian dari manfaat perdagangan antar pulau adalah yang D, membuat harga barang semakin melambung tinggi. Soal yang ke-8. Perhatikan beberapa faktor berikut. Yang pertama, perbedaan keinginan masyarakat. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, meningkatnya kegiatan produksi. Yang keempat, perbedaan tingkat harga antar daerah. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau ditunjukkan oleh angka titik-titik. Pilihannya A1 dan 3, B2 dan 3, C2 dan 4, D1 dan 4. Maka jawaban faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau adalah yang C, yaitu 2 dan 4, yaitu perbedaan faktor produksi dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Soal yang ke-9, bagian yang kedua. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar.
Sebutkan tiga aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Maka jawabannya adalah yang pertama perkebunan, yang kedua pertanian, dan yang ketiga adalah pariwisata. Soal nomor 10. Sebutkan 5 unsur cuaca dan iklim. Maka jawabannya, unsur cuaca dan iklim adalah yang pertama penyinaran matahari, yang kedua suhu, yang ketiga kelembaban udara, yang keempat angin, serta yang kelima adalah curah hujan. Soal nomor 11. Sebutkan pengaruh cuaca dan iklim dalam bidang berikut ini. Maka jawabannya yang pertama dalam bidang pertanian, yaitu menentukan waktu tanam dan jenis tanam yang sesuai. Yang kedua dalam bidang industri, yaitu iklim memengaruhi mata pencaharian penduduk. Yang ketiga dalam bidang perhubungan, faktor cuaca dan iklim memengaruhi kelancaran jalur penerbangan, juga berpengaruh terhadap transportasi laut. Soal nomor 12. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tenaga endogen? Maka jawabannya adalah tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi, sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Contohnya, yang pertama adalah vulkanisme atau aktivitas gunung api. Yang kedua adalah tektonisme atau aktivitas gerakan lapisan bumi. Serta yang ketiga adalah seisme. Soal nomor 13. Sebutkan tujuan perdagangan antar pulau. Maka jawabannya adalah tujuan perdagangan antar pulau yang pertama untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Demikianlah video pembahasan untuk soal ulangan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 bab yang kedua bagian yang A. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini memberi manfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.